Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi asma'in. Amma ba'du. Ibu-ibu Dharma Wanita Persatuan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Madiun, Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Tiada kata yang terindah, ikhlas, pantas dan mulia selain ucapan syukur alhamdulillah kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan karunia-Nya, termasuk hanya atas ridhonya jualah kita masih dapat menjalankan serangkaian ibadah di bulan Ramadan tahun ini. Selawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau teladan khasanah kita yang sangat kita nantikan syafaatnya di hari akhir nanti. Ibu-ibu serta pemirsa ngabar yang berbahagia, bulan Ramadan, bulan penuh berkah, bulan penuh rahmat serta ampunan, dan dikenal juga sebagai Syahrut Taubah. Perkenankan ngabar kali ini akan membahas Ramadan Syahrut Taubah. Para pemirsa yang kami hormati, taubat adalah proses kembali taat kepada Allah Subhanahu wa taala setelah melakukan dosa atau kesalahan. Peristiwa taubat adalah peristiwa perbaikan diri dan meninggalkan yang lama, membuat ruang-ruang baru untuk dia lakukan sehingga menghapuskan dosa-dosa yang telah menjadi bagian dari perjalanan di sepanjang hidupnya. Bicara masalah dosa, Imam Al-Ghazali di dalam Ihya Ulumuddin menyebutkan sifat-sifat pembangkit dosa yang kemudian diringkas oleh Ibnu Qudamah dalam Mukhtasar Minhajul Qasidin. Menurut beliau, sifat pembangkit dosa dibagi menjadi 4. 1. Sifat rububiyah atau ketuhanan. Dari sini muncul takabur, membanggakan diri, mencintai pujian dan sanjungan, mencari popularitas dan lain sebagainya. Yang kedua, sifat syaitoniyah atau kesetanan. Dari sini muncul kedengkian, kesewenang-wenangan, menipu, berdusta, makar, kemunafikan, menyuruh pada kerusakan, dan lain-lain. Yang ketiga, sifat bahamiyah atau kebinatangan. Dari sini muncul kejahatan, memenuhi nafsu perut dan syahwat kemaluan, zina, homoseks, mencuri, dan lain-lain. Yang keempat, sifat subu'iyah atau kebuasan. Dari sini muncul amarah, menyerang orang lain, membunuh, merampas harta, dan lain-lain. Dari keempat jenis tersebut, menurut sasarannya dosa dibagi menjadi 2, yakni dosa yang berkaitan dengan hak Allah dan dosa yang berkaitan dengan hak sesama manusia. Ibu-ibu dan pemirsa yang berbahagia, secara umum dosa dibagi menjadi 2, yaitu dosa besar dan dosa kecil. Ibnu Qudamah dalam Mukhtasar Minhajul Qasidin menyebutkan pendapat Abu Thalib Al-Maki yang merinci dosa besar menjadi 17 jenis. 4 jenis di hati, 4 jenis di lidah, 3 jenis di perut, 2 jenis di kemaluan, 1 jenis di kaki, dan 1 jenis di seluruh badan. Ibu-ibu dan pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seringkali kita tidak menyadari bahwa kita telah melakukan perbuatan dosa. Sangat sering pula kita terjebak pada sikap meremehkan dosa kecil seperti ghibah. Padahal dalam hadis riwayat Dailami disebutkan, tidak ada dosa kecil selagi terus dikerjakan. Ibarat sebuah bintik noda, dosa kecil pun akan mengotori hati. Semakin banyak dosa, semakin banyak pula noda di hati. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Mari kita senantiasa bermuhasabah diri, introspeksi diri, evaluasi diri atas apa yang telah kita lakukan, dan janganlah sampai kita meremehkan dosa sekecil apapun. Terlebih lagi di bulan Ramadan ini, sungguh sangat merugi apabila di bulan Ramadan kita tidak ada kesadaran untuk berbagi dengan dirinya sendiri, membaca dengan kejujuran diri sendiri bahwa kita bukan orang yang tidak pernah salah. Bulan Ramadan membuka pintu untuk semua orang bisa sadar diri, dan ketika ada kesadaran terhadap dosa, maka solusinya adalah taubat. Ibu-ibu dan pemirsa yang kami hormati, mengapa Ramadan disebut juga Syahrut Taubah? Secara umum, taubat bisa dilakukan kapan saja, di mana saja, dan tidak harus menunggu di bulan Ramadan. Ramadan dikatakan Syahrut Taubah dikarenakan Ramadan merupakan saat yang tepat untuk bertaubat. Ramadan merupakan ruang VVIP untuk bertaubat. Waktu di bulan Ramadan
adalah waktu yang paling spesial, waktu yang istimewa tanpa mengurangi taubat-taubat di luar bulan Ramadan. Dan di bulan Ramadan, Allah memberi kepada kita ruang-ruang kesadaran. Sebaik-baik taubat adalah taubat yang segera tanpa menunggu dan menunda-nunda. Dengan demikian terkumpullah dua keutamaan jika kita bertaubat di bulan Ramadan. Keutamaan karena Ramadannya dan keutamaan karena menyegerakan taubat. Allah berfirman dalam Quran surat Ali Imran ayat 133, "Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum," dan bersegeralah menuju ampunan Tuhanmu. Juga dalam Quran surat At-Tahrim ayat 8, "Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha." Wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubat nasuha. Ibu-ibu dan pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah menghendaki hambanya memperoleh ampunan dan surga. Sebagaimana dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 221, "Wallahu yad'u ilal jannati wal maghfirati bi'idnih." Dan Allah menyeru kalian kepada surga dan ampunan dengan izinnya. Ibu-ibu dan pemirsa yang kami hormati, mari kita sambut seruan Allah untuk bertaubat sebelum kita terlambat. Mari kita segerakan untuk diselesaikan, jangan sampai ditunda-tunda. Karena Allah telah membuka pintu seluas-luasnya untuk taubatnya seorang hamba sampai sebelum meninggal dan sampai hari kiamat datang. Ibu-ibu dan pemirsa yang kami hormati, saat ini kita berada di bulan Ramadan. Allah telah menganugerahkan momentum yang luar biasa kepada kita untuk menjalani taubatan nasuha. Mari kita mengambil momentum tersebut yang mana tentu saja Allah akan membukakan pintu maghfirah untuk setiap hambanya yang meminta. Ramadan merupakan kesempatan yang sangat berharga, sangat istimewa untuk memohon maghfirahnya. Sekali lagi, ayo kita taubat sebelum terlambat. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, lalu bagaimana caranya seseorang bertaubat kepada Allah dengan taubatan nasuha? Ada perbedaan antara taubatnya seseorang karena seseorang telah melakukan kesalahan kepada Allah dan kepada manusia. Imam An-Nawawi dalam Riyadhus Shalihin memaparkan bahwa jika bertaubat terhadap dosa yang berkaitan dengan hak Allah, 1. Harus menyadari telah melakukan perbuatan dosa dan meninggalkannya atau berhenti dari dosa yang dilakukan. 2. Harus menyesali terhadap dosa yang telah dilakukan. 3. Harus bertekad tidak mengulangi dosa itu. Sedangkan jika bertaubat terhadap dosa yang berkaitan dengan hak manusia, 1. Harus menyadari telah melakukan perbuatan dosa dan meninggalkannya atau berhenti dari dosa yang dilakukan. 2. Harus menyesali terhadap dosa yang telah dilakukan. Yang ketiga, harus bertekad tidak mengulangi dosa tersebut. Yang keempat, harus membebaskan diri dari hak manusia tersebut. Pembebasan ini dengan penghalalan dari yang terzalimi atau mendapatkan keikhlasan dari yang tersakiti. Jadi tidak cukup memohon ampunan kepada Allah, namun orang tersebut harus mengembalikan hak yang semestinya didapatkan oleh orang yang disakitinya atau orang yang telah didoliminya. Jika berupa harta benda, maka harus mengembalikan harta benda yang telah dirampas atau diambil. Jika dosa yang dilakukan berupa menyakiti atau melukai, maka harus meminta maaf. Jika karena ghibah, maka orang tersebut harus meminta islah. Ibu-ibu dan pemirsa Ngabar yang berbahagia, semoga Ramadan sebagai sahrut taubah ini kita bisa memanfaatkan bersama sebagai momentum taubatan nasuha. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala menganugerahkan ampunan dan surganya kepada kita. Allahumma amin, wallahu a'lam bishawab. Demikian yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.